Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Allah katakan la in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung-hitung kembali nikmat yang telah Allah berikan, kata Allah tidak bisa bakal kalian hitung. Banyak sekali Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah, dan salah satu daripada kenikmatan yang masih Allah berikan sampai sekarang ini adalah kenikmatan keimanan, keislaman, kesehatan, waktu luang, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satu pun dari mereka, karena semua telah diridai oleh Allah sebagaimana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Ahad pekan kedua ba'dal maghrib kita akan membahas dan mengkaji, yaitu berupa kitab yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua, karena di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji dan membahas hadis yang pertama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, al-haditsus tsani, hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua datang dari sahabat yang mulia An Umar radhiyallahu taala anhu aidha qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r. Hadis yang kedua datang dari sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu majelis ilmu pada suatu hari, kata Umar ibnul Khattab, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, begitu juga rambutnya sangat hitam. Datang tiba-tiba laki-laki yang berpakaian sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Yang mana laki-laki ini tidak ada satupun yang mengenalnya dari kami Umar ibn Khattab berserta para sahabat-sahabat yang duduk bersama Rasulullah, satupun tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pemuda tadi, laki-laki tadi tiba-tiba duduk menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, dan dia berkata ya Muhammad. Dia tidak bilang ya Rasulullah, tapi dia bilang ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul baita in istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah menjawab dari pertanyaan tadi, Islam itu adalah syahadatain la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian menegakkan salat, dan kemudian mengeluarkan zakat, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Qala sadaqta, benar.
jujur, jawabannya benar, kata pemuda tadi. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kata para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah, kami terheran-heran, kami mendengar dia bertanya, dia pula yang membenarkan dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kan namanya orang bertanya nggak tahu. Ini begitu kata Rasulullah, Islam itu adalah begini dan begini. Dia bilang, ya betul, itu jawabannya benar. Terheran-heran kami mendengarkan pemuda tadi, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata pemuda tadi, beritahu kepadaku tentang keimanan. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Kata Rasulullah, iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sadaqta, benar kata pemuda tadi, jawabanmu itu benar, enggak salah. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian kata pemuda tadi, beritahu kepadaku tentang apa itu ihsan. Qala, berkata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yaraka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seperti seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah Maha melihatmu. Kemudian qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kata pemuda tadi, beritahu kepadaku kapan itu hari kiamat. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada orang yang ditanya. Jangankan saya, kamu wahai pemuda yang bertanya juga nggak tahu, apalagi saya. Kemudian, qala fa akhbirni 'anil amaratiha. Kalau begitu kasih tahu, kata pemuda tadi, tanda-tandanya aja. Kalau memang nggak tahu kapan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat apa? Qala, menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Antalida amatu rabbataha wa antarahu fatal urata ala tari'a asya yatatawwaluna bil bunyan." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda hari kiamat itu adalah seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Begitu pula seorang pengembala kambing yang tidak punya alas kaki, bajunya compang-camping, tapi dia dapat berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi, bangunan yang besar. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Kemudian summan talaka, tiba-tiba pemuda tadi yang bertanya tiba-tiba pergi dan hilang. Falabis Tumalian dan Umar terdiam sesaat. Kok bisa-bisa hilang, tiba-tiba nggak tahu di mana orangnya. Summa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu siapa yang tadi bertanya barusan? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kata Umar ibn Khattab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah bahwasanya itu adalah Jibril yang sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang begitu panjang dan begitu pula para ulama menjelaskan beberapa faedah begitu banyak tentang hadis ini. Tapi insya Allah kita akan membahas apa yang dapat dimudahkan di majelis ilmu kita ini, karena waktu yang tidak mungkin kita membahasnya satu persatu karena nggak cukup waktu kita. Tapi faedah yang dibahas oleh para ulama sangatlah banyak. Kalau kita mau kupas satu persatu, maka tidak akan cukup waktu di majelis ilmu kita ini. Maka kita akan membahasnya insya Allah secara singkat dan padat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan khusus oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslimnya nomor pertama. Hadis yang pertama dalam kitab Arba'ina An-Nawawiyah, ya, yang kemarin kita telah membacanya, innamal a'malu binniyat, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh khusus Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, hadis nomor pertama. Jadi kalau hadis pertama di dalam kitab Arba'in ini, itu yang meriwayatkannya khusus Imam Bukhari, dan Imam Bukhari meletakkannya di nomor pertama dalam kitabnya Sahih Bukhari. Hadis yang kedua yang barusan kita baca tadi, ini periwayatan khusus dari Imam Muslim, dan Imam Muslim meletakkan hadis kedua yang ada dalam kitab yang barusan kita baca tadi, diletakkan di hadis nomor pertama di dalam kitab Sahih Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang begitu panjang ini berkaitan tentang 4 hal yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah tentang Islam, yang kedua adalah tentang iman, yang ketiga adalah tentang ihsan, dan yang keempat adalah tentang tanda-tanda kiamat. 4 hal. Hadis yang barusan kita baca berkaitan dan membahas tentang 4 hal tersebut, yaitu tentang Islam.
Kita tahu bahwasanya rukun Islam ada 5, yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian menegakkan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian naik haji bagi siapa yang mampu. Ada 5 rukun Islam. Adapun rukun iman yang diceritakan dibahas di dalam hadis yang barusan kita baca, kita juga tahu bahwasanya rukun iman itu ada 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Ada 6. Kemudian tentang ihsan, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dirimu. Nah, itu tentang ihsan. Begitu pula kemudian Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, tapi Rasul tidak menjawabnya karena Rasul memang tidak tahu. Dan kemudian Malaikat Jibril pun bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi pemuda tadi yang bertanya di dalam hadis yang kita barusan baca tadi adalah seorang malaikat yang bernama Malaikatul Jibril. Pemuda yang tadi datang bertanya kepada Rasulullah yang menjelma menjadi manusia itu adalah hakikatnya Malaikatul Jibril. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Malaikatul Jibril memang keseringan datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia, dan seringnya dalam wujud seorang yang bernama Dihya Al-Kalbi. Seringnya menjelma Malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah dengan wujud yang mirip kepada seorang yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dan memang Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya sering datang kepada Rasulullah SAW dengan menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena memang tidak sanggup seorang nabi, apalagi kita, untuk melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja hanya melihat Malaikat Jibril 2 kali dalam seumur hidupnya. Yaitu pertama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dengan wujud aslinya. Kemudian ketika perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat Malaikatul Jibril dengan wujud aslinya, yang mana kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Kana Jibril lahu sittumi ajana." Jibril itu punya 600 sayap, yang mana satu sayapnya apabila ditepakkan, dibukakan, maka akan tertutup seluruh ufuk, tertutup seluruh dunia ini dengan sayapnya, satu sayapnya Malaikat Jibril alaihi salam. Nah, itu tentang Malaikatul Jibril. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tadi sebagaimana kita sampaikan berkaitan atau membahas tentang 4 hal tadi. Salah satunya adalah Islam dan iman. Nah, di sini para ulama menjelaskan apa kaitan Islam dengan iman. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Islam tersendiri, menyebutkan iman tersendiri? Maka di sini ada faedah yang disebutkan oleh ulama. Salah satunya adalah seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Islam dan iman itu punya kaitan 2 kondisi. Ya, saling berkaitan dalam 2 kondisi. Kondisi pertama, apabila disebutkan secara berbarengan satu konteks, satu teks, maka Islam itu punya makna sendiri, iman itu punya makna sendiri. Tapi kalau disebutkan secara berpisah, Islam sendiri disebutkan di teks sendiri, iman disebutkan di teks sendiri, maka itu maknanya melengkapi satu sama lain. Kalau cuma Islam doang yang disebutkan, berarti Islam itu mengandung makna iman. Ini kondisi yang pertama, kaitan antara Islam dengan iman. Kalau Islam dan iman disebutkan secara berbarengan seperti di hadis yang barusan kita baca tadi, maka maknanya sendiri-sendiri. Islam itu ada 5, iman itu ada 6. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, artinya cuma Islam doang, maka Islam itu meliputi makna iman. Kalau cuma disebutin iman doang, maka iman juga meliputi makna Islam. Ini kondisi yang pertama, kaitan antara Islam dan iman. Kondisi yang kedua, apabila disebutkan secara bersamaan, maka Islam itu merupakan amalul jawareh, amal-amal atau amalul zahir, afwan. Kalau disebutkan secara berbarengan antara Islam dengan iman, maka Islam itu mengandung makna amalan-amalan yang kelihatan, amalul zahir.
Kita tahu Islam tadi rukunnya ada 5. Semua itu bisa dilihat. Syahadat, mengucapkan, bisa didengar, bisa dilihat. Sholat, gerakan, bisa dilihat, bisa didengar juga. Orang baca ketika dalam sholat dia baca Al-Quranil Karim. Begitu juga puasa, bisa dilihat. Dia nggak makan, nggak minum. Mengeluarkan zakat, bisa dilihat. Dia keluarkan hartanya. Naik haji bisa dilihat ketika dia bergerak untuk mengelilingi rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amalul zahir, amalan yang bisa dilihat. Itu kalau disebutkan berbarengan antara Islam dengan iman, maka Islam artinya adalah amalan yang kelihatan zahir, sedangkan iman adalah amalan batin yang tidak kelihatan. Memang nggak kelihatan jamaah sekalian. Iman kita bilang tadi rukunnya ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul. Kan ini nggak kelihatan karena iman itu keyakinan di dalam hati. Nah itu jamaah sekalian. Kalau kondisi yang kedua, kalau disebutkan berbarengan, maka yang satu menunjukkan amalan zahir yaitu Islam, yang satu lagi menunjukkan amalan batin tidak kelihatan yaitu iman. Kalau disebutkan secara terpisah, Islam saja tanpa iman, maka Islam tadi menunjukkan kepada 2 amalan, yaitu amalan zahir dan juga amalan batin. Begitu juga kalau disebutkan iman sendiri, maka iman juga menunjukkan amalan zahir dan amalan batin. Dan ini ada dalilnya. Kaitan antara Islam dan iman tadi ada dalilnya. Dalilnya apa? Sebagaimana menunjukkan bahwasannya ketika Islam dan iman disebut secara berbarengan, yaitu di dalam satu teks, maka dia akan memiliki makna sendiri-sendiri. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman tapi kalian baru masuk Islam. Kenapa? Karena belum masuk keimanan dalam hati kalian. Nah, ini menunjukkan apa kata para ulama? Menunjukkan kalau disebutkan berbarengan satu teks, kan iman dan Islam disebutkan satu ayat tadi yang barusan kita sebutkan tadi, maka iman itu artinya tersendiri, Islam itu artinya tersendiri. Artinya iman lebih tinggi dibandingkan Islam. Seseorang sebelum beriman maka dia harus Islam dulu. Dia masuk Islam dulu, baru kemudian dengan proses belajar baru dia menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhirat dan seterusnya. Nah ini dalilnya, kalau Islam dan iman disebut berbarengan secara satu teks, maka dia memiliki makna sendiri-sendiri. Kemudian ada juga dalilnya, kalau Islam dan iman disebutkan secara terpisah bukan dalam satu teks, ada dalilnya juga. Maka makna Islam itu meliputi iman, makna iman juga kalau disebutkan tersendiri maka juga meliputi makna Islam. Sebagaimana dalilnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, al-muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, muslim itu adalah seseorang yang selamat darinya muslim yang lain dari lisannya ataupun dari tangannya. Artinya seorang muslim itu adalah orang yang tidak menyakiti muslim yang lain baik dengan lisan maupun dengan tangan. Nah, di sini kata para ulama, coba lihat. Al-muslim, seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari gangguan tangan dan lisannya. Menunjukkan apa? Apakah orang muslim itu nggak beriman? Enggak. Orang muslim ya beriman. Memang disebutkan kata Islam, kata muslim doang di dalam hadis yang sahih tadi yang barusan kita sebut. Tapi bukan berarti muslim tapi nggak beriman. Masuk ke dalamnya kandungan orang yang beriman juga. Karena apa? Ketika Islam disebutkan secara terpisah, maka makna iman juga terkandung di dalam Islam tersebut. Begitu juga dalil yang lain. Kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha kalimah la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah SAW, iman itu sekitar ada 79 cabang. Dan cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan yang ada di jalan kaum muslimin. Dan malu itu, rasa malu adalah bagian daripada iman. Coba lihat, disebutkan iman itu ada 79 cabang. Apakah orang yang beriman tidak muslim? Tidak. Kalau disebutkan nama iman tersendiri tanpa disebutkan nama Islam, berarti iman juga terkandung di dalamnya adalah makna yang Islam, yaitu terkandung di dalamnya perbuatan amalul zahir dan amalul batin. Artinya kalau disebutkan mukmin, ya mukmin itu harus mengerjakan juga amalan zahir berupa Islam.
Berupa 5 rukun tadi, syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, mengeluarkan zakat, naik haji. Begitu juga ketika dikatakan muslim, muslim juga kalau disebutkan secara tersendiri berarti mengandung harus melakukan perbuatan iman, yaitu rukun iman yang ada 6 tadi kita bilang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, itu faedah. Kalau Islam disebut sendiri maka mengandung makna iman. Kalau iman disebut secara tersendiri maka mengandung makna Islam. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan maka iman dan Islam memiliki makna sendiri-sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak contohnya dalam syariat Islam. Bukan hanya iman dan Islam doang. Contohnya seperti apa? Seperti kata fakir dan miskin. Fakir dan miskin ini kalau disebutkan berbarengan, maka dia memiliki makna yang sendiri-sendiri, nggak sama. Fakir-fakir, miskin-miskin. Kita tahu fakir itu siapa fakir itu? Fakir itu yang keadaannya lebih buruk daripada si miskin. Si miskin keadaannya agak mending daripada si fakir. Itu kalau disebutkan berbarengan maka maknanya terpisah. Fakir itu ada tandanya sendiri, miskin itu ada maknanya sendiri. Kita tahu fakir itu seperti apa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang memiliki penghasilan. Ingat, fakir dan miskin bukan orang nggak punya penghasilan, yang disalah paham. Fakir dan miskin punya penghasilan. Cuman bedanya di mana? Fakir itu memiliki penghasilan tapi kurang dari setengah kebutuhannya. Contohnya kebutuhannya dalam satu hari 100.000, penghasilan dia dalam satu hari 30.000, kan kurang dari setengah. Seharusnya setengah dari 100.000 50.000. Itu fakir. Keadaannya lebih buruk daripada miskin. Sedangkan si miskin juga punya penghasilan, tapi penghasilan dia tetap nggak cukup, cuma jumlahnya setengah dari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya tadi 100.000 dalam satu hari, penghasilan dia 50.000 dalam sehari, itu namanya miskin. Punya penghasilan, tapi kurang dari kebutuhan. Kalau si miskin setengah penghasilannya, tapi tetap kurang. Kalau si fakir, itu penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Nah, ketika disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara, kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran seperti itu, jangan kita salah paham. Oh, ini khusus buat orang fakir doang, karena kan nggak ada orang miskinnya. Jangan salah paham. Ketika fakir sama seperti Islam dan iman tadi. Ketika fakir disebutkan secara terpisah tanpa disebutkan miskin, maka makna fakir mengandung juga makna miskin. Artinya sedekah itu untuk fakir dan miskin. Tapi kalau disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, disebutkan miskinnya dan fakirnya, maka kita harus cari dua orang yang berbeda. Nggak boleh disamain. Karena ketika disebutkan berbarengan maka mereka punya makna yang sendiri-sendiri. Sama juga seperti kalimat albirri wat taqwa. Albir wat taqwa ini kalau disebutkan berbarengan maka dia punya makna sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, albir mengandung makna at-taqwa, at-taqwa mengandung makna albir. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, albir itu adalah mengerjakan amalan kebajikan. At-taqwa itu adalah meninggalkan perbuatan yang dilarang. Itu kalau disebutkan secara terpisah. Tapi kalau disebutkan saya orang bertakwa, ya berarti meliputi makna albir. Selain daripada engkau meninggalkan perbuatan yang dilarang, juga harus mengerjakan amalan kebajikan. Tapi kalau cuma disebutkan secara terpisah, contohnya saya itu orang bir, maka mengandung juga makna takwa. Selain engkau melakukan amal soleh, harus juga meninggalkan amal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini gelasnya besar seperti orangnya. Ya. Masya Allah. Tahu aja orangnya besar, gelasnya punya besar. Subhanallah. Khairan insyaallah. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi itu dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kaitan al-Islam dengan iman. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan itu adalah pelaksanaan dalam Islam dan iman. Itu namanya ihsan. Setelah orang masuk Islam, setelah seorang beriman, maka dia harus kerjakan Islam dan iman tersebut dengan ihsan. Dia harus lakukan itu kedua hal tadi dengan ihsan. Itulah maksud daripada ihsan. Ihsan itu adalah pelaksanaan kita dalam keislaman dan keimanan. Dan ihsan itu bentuknya ada dua. Seolah-olah engkau melihat Allah dalam beribadah. Kalau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah Maha melihatmu.
Nah, di sini penting kita pahami jamaah, jangan sampai kita salah paham. Maksudnya di sini seolah-olah melihat Allah di dalam ibadah. Karena dia betul-betul khusyuk, karena dia betul-betul tulus, karena dia betul-betul ikhlas dan paham betul tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah, ingat, seolah-olah melihat Allah, bukan hakiki melihat Allah. Salah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Ini akidah. Akidah itu harga mati, tidak bisa dirubah. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini karena sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tarau rabbakum hatta tamutun. Kata Rasulullah, kalian tidak bakal bisa melihat Allah sampai kalian mati. Kalau sudah mati baru bisa ketemu dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih hidup di dunia tak bakal bisa melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu zat yang sangat mulia. Allah itu zat yang begitu agung, begitu besar. Nggak kuat dunia ini menopang ketika Allah ingin mewujudkan dirinya. Makanya ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diperlihatkan dirinya, ini pernah diminta oleh Nabi Musa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Unzuri ila jabalin fa in istaqarra makanaha fasawfa tarani. Sebelum saya nampakkan diri saya, coba lihat gunung yang besar itu. Kalau memang gunung itu masih utuh ketika saya akan memperlihatkan diri, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kau bisa lihat aku. Ternyata begitu Allah baru menampakkan cahayanya doang, belum zatnya, belum. Baru cahayanya doang. Fasarra Musa sa'iqa. Hancur gunung itu, Nabi Musa pun sendiri pingsan. Saking gak tahannya melihat baru cahaya doang. Gak sanggup dunia ini. Dunia ini apa? Makhluk ciptaan Allah. Gak mampu menopang Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Nah, itu kenapa kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Tapi insya Allah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kematian nanti di akhirat. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril bertanya tentang kapan hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan yang ditanya, orang yang bertanya pun, wahai engkau malaikat Jibril, tidak bisa mengetahui kapan hari kiamat. Nah, ini menunjukkan apa jamaah? Menunjukkan tidak ada yang mengetahui tentang perkara kapan kiamat kecuali Allah, karena ini perkara gaib. Kita tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah. Apalagi tugas malaikat Jibril adalah menerima wahyu yang bakal diberikan kepada Rasulullah. Berarti betul-betul dekat posisinya dengan Allah, karena tugasnya menerima wahyu. Mereka berdua saja, makhluk yang begitu dekat dan mulia dengan Allah, tak tahu kapan hari kiamat, apalagi yang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas dusta dan bohong bagi siapa yang mengaku-ngaku tahu kapan hari kiamat. Karena ada sebagian orang berusaha untuk menebak-nebak. Oh, hari kiamat itu 50 tahun lagi. Oh, hari kiamat itu sekian tahun sekian. Oh, hari kiamat itu nanti akan terjadi bentar lagi. Ini bohong nih, dusta. Nabi Muhammad aja nggak tahu, apalagi yang lain. Kita tahu Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Itu aja nggak tahu perkara gaib. Karena sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lam au innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kapan itu hari kiamat. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Sudah disebutkan oleh Allah, tidak ada yang tahu perkara yang ada di langit dan di bumi dan semua perkara yang gaib kecuali Allah. Nah, ini ada kita temukan, Masya Allah, berupaya untuk menebak-nebak kapan hari kiamat dengan cara hitungan-hitungan. Dia hitung begini-begini, Masya Allah, dengan rumus, nggak tahu rumusnya dari mana itu. Itu bohong, dusta. Nggak ada yang tahu tentang kapan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu. Memang disebutin di dalam hadis, terjadinya hari kiamat hari Jumat, betul, itu hadisnya sahih. Tapi hari Jumat hari apa, bulan berapa, tahun berapa, nggak ada yang tahu. Pokoknya hari Jumat umum. Memang betul itu hadisnya, tapi kapan Jumatnya nggak ada yang tahu. Bulan berapa, tahun berapa, hari apa nggak ada yang tahu. Tanggal berapa nggak ada yang tahu. Jam berapa nggak ada yang tahu. Nah, ini jamaah, jangan sampai kita
mengada-ngada. Jangan sampai kita mengaku-ngaku padahal kita nggak tahu. Ini kan namanya dusta, bohong. Apalagi dapat menimbulkan kekacauan. Terkadang orang-orang yang berupaya untuk mengaku-ngaku tahu kapan hari kiamat, akhirnya buat keributan, buat orang panik. Karena dia bilang, wah sebentar lagi mau hari kiamat, nggak akan lagi berfungsi motor dan mobil, beli kuda semua. Akhirnya orang semua beli kuda. Kan kacau ini. Ada orang pengen bangun rumah nggak jadi dibangun rumah, kenapa? Bentar lagi mau kiamat katanya. Ada orang pengen poligami nggak jadi poligami katanya. Itu apa poligami bentar lagi mau kiamat? Akan kacau. Semuanya batal. Mau poligami batal, bangun rumah batal, beli mobil batal. Gara-gara apa? Gara-gara inilah ngaku-ngaku tahu kapan hari kiamat. Padahal dia bohong. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah. Perkara hari kiamat serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kata Rasulullah, nggak ada yang tahu. Jangankan saya, engkau malaikat Jibril tidak tahu. Tapi kita diajarkan tanda-tandanya. Ya, kalau tanda-tandanya memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, Nabi Muhammad sendiri nggak tahu masalah gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepadanya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan tentang Rasulullah apa? Lau a'lamul ghaib, kata Allah dalam Al-Quran mengkabarkan tentang Nabi Muhammad. Lau a'lamul ghaib lastaghfartu minal khair wa ma massani minas su'. Kalau memang aku tahu, kata Rasulullah, dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalau memang Rasulullah itu tahu tentang perkara gaib, maka tidak mungkin aku tertimpa musibah, pasti aku akan mau yang baik-baik aja. Nah buktinya tertimpa musibah kepada Rasulullah. Ketika perang Uhud, apa yang terjadi kepada Rasulullah? Kepalanya pecah, giginya patah. Ini kan musibah. Kalau seandainya Rasulullah itu tahu tentang gaib bakal terjadi, pasti Rasulullah akan menghindar. Ini buktinya kena, pecah kepalanya ketika di perang Uhud. Berarti Rasulullah juga tidak tahu masalah gaib. Cuman ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam hadis yang barusan kita baca ada dua, yaitu seorang wanita melahirkan majikannya. Begitu juga pengembala kambing yang tidak punya alas kaki, bajunya compang-camping, memiliki harta yang banyak. Nah, tentang permasalahan sudah azan? Belum? Kamu ini lagi? Baik. Hah? Nah, kalau azan dulu. Nanti kalau memang mau lanjut silakan, atau kalau mau sholat dulu baru lanjut lagi, tafadhol, nggak apa-apa. Yang penting tetap azan tetap di waktunya agar tidak terjadi fitnah. Baik. Itu azan. Oh, belum. Baik, barakallahu fiik. Di sini maksud daripada seorang wanita melahirkan majikannya, di sini ada dua tafsiran. Biar kita paham. Ada dua tafsiran. Yang pertama tafsiran perumpamaan. Yang kedua tafsiran hakiki. Yang tafsiran perumpamaan apa? Majaz, perumpamaan. Maksudnya seorang wanita melahirkan majikannya, artinya seorang wanita nanti akan melahirkan anak-anak yang banyak durhaka kepada dirinya. Saking durhakanya sampai-sampai ibunya dijadikan seperti pembantunya. Ini maksudnya seorang wanita melahirkan majikannya. Karena kalau sudah namanya anak durhaka, kurang ajar, sampai-sampai ibunya dijadikan pembantunya, ini kan sudah seperti perbudakan. Seolah-olah anaknya itu majikan dia, padahal ibunya yang melahirkan dia. Ini kan kurang ajar. Nah itu maksud tafsir yang pertama. Yang kedua, tafsiran yang kedua, maksud seorang wanita melahirkan majikannya, artinya tanda-tanda hari kiamat itu akan datang, yaitu dengan banyaknya terjadi peperangan, sehingga banyaklah budak wanita. Namanya orang berperang pasti akan menghasilkan budak dan juga ghanimah. Itu namanya perang. Perang di jalan Allah ada berlaku namanya perbudakan dan juga ghanimah, harta rampasan perang kalau sudah selesai perang. Nah, kalau banyak terjadi perang berarti banyak juga perbudakan wanita. Nah, perbudakan wanita itu ketika sudah didapatkan, sudah dijadikan budak, boleh digauli walaupun tidak dinikahi. Dan anak yang dilahirkan dari budak wanita tadi, otomatis kalau yang menggaulinya adalah majikannya, berarti itu adalah anak majikan. Anak majikan sama saja seperti majikan. Nah itu maksud tafsir yang kedua, wanita melahirkan majikannya. Karena banyaknya peperangan, makin banyak peperangan makin banyak budak perempuan. Kalau banyak budak perempuan berarti gampang digauli, bebas digauli, sehingga bisa dia hamil. Hamil keluar anak majikan, berarti majikan. Anak majikan kan majikan juga, nggak mungkin anak majikan bukan majikan, karena bapaknya majikannya.
Ayahnya adalah majikan daripada budak wanita tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tutup dengan pembahasan ini insyaallah ya. Dan ba'da Isya kita jadikan tanya jawab insyaallah, sekalian kita ramah-tamah. Alhamdulillah ada sedikit ya yang bisa kita nikmati setelah sholat Isya nanti sambil kita ngobrol dan tanya jawab. Yang terakhir adalah pembahasan tentang keimanan tadi, karena kan hadisnya ini kan membahas tentang iman ya. Nah, tentang keimanan perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kelompok yang salah paham memahami tentang iman, khususnya mereka yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Karena namanya orang dosa-dosa besar itu kan kaitannya dengan iman. Kalau dia beriman, ya pasti dia tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Nah, ada 3 kelompok. 2 kelompok adalah kelompok yang sesat memahami tentang pelaku dosa-dosa besar, dan kelompok yang pertama adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang benar. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, dia tetap orang muslim. Dia tetap masih memiliki iman, bukan kafir, bukan. Tapi imannya iman yang kurang, enggak lengkap, atau bisa dikatakan iman yang lemah. Tapi tetap muslim. Tapi muslim yang buruk, bukan kafir ya. Muslim tapi muslim yang buruk. Kenapa? Melakukan dosa besar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan 2 kelompok yang sesat adalah kelompok yang pertama namanya Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah yang gampang mengkafirkan pelaku dosa besar. Pokoknya kalau dia lihat ada orang berbuat dosa langsung kafir, kafir neraka jahanam, halal darahnya. Itu namanya Khawarij. Kelompok Khawarij sudah ada di zamannya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini iman itu bisa bertambah dan berkurang. Mereka meyakini iman itu satu. Kalau hilang, hilang semuanya. Karena namanya satu begitu diambil hilang. Dan diambilnya dengan apa? Kalau maksiat. Itu kata mereka orang-orang Khawarij. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bisa bertambah dan berkurang. Gak mungkin langsung hilang begitu aja. Dia ada prosesnya. Sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya betul-betul mengkufurkan, maka hilang imannya. Tapi kalau cuma dosa-dosa besar, belum hilang imannya, tapi imannya itu sedikit, tidak sempurna. Bahkan dikatakan fasik, orang yang buruk. Nah, Khawarij enggak, pokoknya kafir. Makanya mereka orang-orang Khawarij gampang untuk memvonis orang-orang. Langsung pasang bom, ledakkan diri. Loh, banyak muslim, enggak apa-apa. Muslim itu sama orang kafir, berarti kafir juga. Ledakkan. Lah ada orang muslim, enggak apa-apa. Muslim itu bermaksiat sama orang kafir, berarti kafir juga. Mati aja enggak apa-apa, kafir. Nah, ini Khawarij. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti ini. Walaupun terkadang banyak orang salah paham. Yang Khawarij dikatakan juga Ahlussunnah. Ahlussunnah dikatakan juga Khawarij. Nah, ini yang repot. Ahlussunnah dan Khawarij, teroris, beda. Ahlussunnah enggak meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Enggak, dia muslim. Haram darahnya, nggak boleh ditumpahkan. Tapi muslimnya muslim yang kurang, imannya iman yang lemah. Tapi bukan hilang imannya kafir, tidak. Nah itu jamaah. Dan satu lagi kelompok, kita tutup dengan ini, kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok yang mereka tidak mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, juga nggak mengatakan pelaku dosa besar itu muslim. Enggak. Kalau ditanya, ini orang bermaksiat muslim apa kafir? Nggak tahu. Muslim? Enggak. Kafir? Enggak. Terus gimana? Ya, di tengah-tengah. Enggak muslim, enggak kafir. Di mana? Tengah-tengah. Apa statusnya? Ya enggak tahu, pokoknya tengah-tengah. Terus nanti kalau di akhirat masuknya kemana? Neraka apa surga? Oh, kata Mu'tazilah, kalau di akhirat beda. Kalau di dunia tengah-tengah, kalau di akhirat nggak bisa tengah-tengah, karena nggak ada surga, neraka tengah-tengah. Nggak ada. Kalau di akhirat masuk neraka. Loh, sama dong seperti orang kafir. Oh enggak, kata dia. Neraka kan bertingkat-tingkat. Kalau orang kafir di bawah, kalau orang yang pelaku dosa besar agak di atas dari orang kafir. Tapi di neraka juga kekal selama-lamanya. Cuma beda tingkatan doang. Itu Mu'tazilah dan itu sesat. Khawarij pemahamannya tidak benar, sesat. Begitu juga Mu'tazilah. Yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar tetap seorang muslim, tapi imannya kurang, imannya sedikit, tidaklah menjadi iman yang sempurna, bahkan dikatakan fasik, sangatlah buruk. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah waktunya Isya, sudah waktu azan. Insyaallah pada salat Isya kita sambung tanya jawab dengan sekalian ramah tamah ya, sambil duduk sambil kita ngobrol. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja kita tutup majelis.
majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.